Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Usma. Di sini saya sebagai moderator akan memandu kegiatan acara ini yang akan dipaparkan oleh Pak Adit tentang diseminasi pemahaman dan paparan budaya positif. Sebelum memasuki susunan acara, yang pertama acara pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pemahaman materi, keempat penutup. Pembukaan dengan diawali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya untuk paparan materi yang akan dipaparkan oleh Pak Adit yang kedua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Ditya Kurniawan. Saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SD Negeri Hulu, Kecamatan Hulu, Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan terkait diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, sebelum masuk materi, ini ada sedikit ice breaking dari saya. Coba cari 5 perbedaan dari gambar yang ada. Moga beberapa bisa. Batu. Batu. Tulisan. Kucing. Betul. Tulisan. Betul. Baju anak merah sama biru. Betul. Satu lagi. Apa? Buut. Oh, Bu Afi ya, Bu Afi. Awan. Ya. Itu pengantar dari saya yang ada 5 perbedaan dari gambar yang tersedia. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, apa itu tujuan pendidikan? Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu,
pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini yaitu terkait budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui bahwa ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, betul sekali ada 6. Dimulai dari kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut, dari konsep utama budaya positif itu ada 7 yang berhasil saya pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma dengan paradigma baru yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dalam artian aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, nih, sebagai contoh, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar Anda dapat mengetahui betapa pentingnya itu untuk kehidupan Anda. Nah, untuk tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membujuk agar kepalan tangan tersebut, kepalan Anda itu boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba memperagakan. Coba Bu Usman, di tangannya 2. Nah, 1 di kepala. Nah, yang 1 ini milik Bu Usman, salah satu yang sangat berharga. Ini akan saya berusaha untuk saya goda supaya Bu Usman untuk membukanya. Bu Usman, buat tak buka. Bu, nih. Nah, Bu Usman tetap kekeh, tidak boleh. Kalau boleh saya beli 20.000. Oh, murah. Ya, ya. Kalau tidak saya tawarkan dengan saya tukar dengan ayam geprek, Bu Usman mau? Wow, berapa jumlahnya? Wah, berapa jumlahnya? Nah, ini sebagai contoh Bu Usman tetap kekeh apa yang ada di tangannya, walaupun dia digoda, walaupun dia tadi digelitiki, ditukar dengan uang, ditukar dengan makanan, dia tetap kekeh tidak mau. Saya sebagai orang yang berusaha untuk menggoda Bu Usman supaya membuka kepalanya tetap tidak berhasil. Nah,
Nah, nih perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar teori kontrol atau risk control menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa akan memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang berkait. Yang kedua, yaitu disiplin positif. Oke. Apa makna disiplin? Apakah di sini Bapak Ibu guru pernah ada yang tahu apa itu disiplin? Pak C mungkin pernah terbesit diingatan kira-kira disiplin itu apa? Disiplin itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Apa makna disiplin? Disiplin menurut saya itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan. Iya, itu menurut saya. Terima kasih. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Bu Prames mungkin punya pendapat tentang disiplin. Apa Bu Prames? Oh iya, betul sekali. Taat terhadap aturan. Oke, bagus sekali itu dari Pak Judin sama Bu Prames. Oke. Nah ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan untuk, betul dari Pak J tadi, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau nilai positif yang merupakan sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai itu dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan yaitu power. Yang keempat, kebebasan, freedom. Yang kelima, kesenangan atau fun. Nah, sebagai ini Pak Adit akan menyisipkan sebuah kasus yang ada di LMS saya, yaitu di mana Ibu Mira, guru kelas 2 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas yang bernama Damar. Beberapa anak telah datang dan mengeluh karena Damar seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mira, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dari Damar untuk melakukan hal tersebut? Nah, ini saya minta pendapatnya Bu Usman. Bu Usman, kalau kancane jaluki makanan dan kancane, itu tanggapannya Bu Usman seperti apa? Mungkin anak itu minta karena satu, orang tua tidak membawakan bekal pada anak, jadi anak meminta pada temannya.
Oke. Dari Bu Usma itu lebih ke tidak membawa bekal. Untuk selanjutnya, untuk Bu Prames, biasanya kalau di kelas rendah atau ada yang meminta, kenapa Bu Prames? Bisa jadi itu suka pelit gitu. Atau saking mendetail. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Anak tersebut tidak mendapat sangu dari orang tuanya. Untuk yang dari Bu Prames, karena anak itu tidak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, tapi dia meminta milik teman. Nah, ini untuk solusi yang kasus tadi yang dialami oleh Bu Mira. Yang pertama yaitu Bu Mira mencari alasan damar melakukan tindakan tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh damar. Tadi kebutuhan itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Oke. Yang pertama, dari Bu Husma, Damar lapar karena orang tuanya tidak membawakan makan siang. Itu masuk ke survival. Nih, untuk bertahan hidup, orang tahan luwe, orang tahan mulai. Lanjut, yang kedua, dia merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut sehingga mau menuruti keinginannya. Dalam ini dia memiliki kekuatan atau power. Yang ketiga, teman Damar jadi memperhatikan Damar karena dia butuh kasih sayang. Yang keempat,
Damar merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena mungkin menunya ajeg atau sama, sehingga dia merasakan pengen sing liyane, dia pengen merasakan kebebasan tidak dikekang. Untuk yang terakhir, Damar merasa iseng sehingga dia menikmati nek kanca-kanca ini raine wajahnya itu bisa membuat kesal karena dia merasa fun, dia merasa bahagia. Nah, ini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Yang kedua, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau bukan berasal dari dirinya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Yang kedua, menjadi motivasi ekstrinsik, masih menjadi motivasi yang berasal dari diri, luar diri murid. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, nanti yang diharapkan itu yang ini, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, untuk setengah jam yang kedua, ice breaking. Find a hidden object in the picture. Carilah 8 gambar yang tersembunyi dalam gambar tersebut. Ini ice breaking untuk yang kedua. Dadu, apakah Bapak Ibu menemukan dadu? Dadu. Tuh, di dalam bunga. Yang kedua, bebek. Betul, di sini. Lanjut, kado. Jamur. Bit segi. Bit berapa ya? Segi 6. Yang nemu? Betul, Bu Irma dekat jamur. Lanjutnya permen, Bu Afi, Bu Ut. Ketemu? Di pohon. Lanjut, lonceng. Oh, itu ya. Ini tengkurap. Betul. Hati. Ini Betul, Bu jamur. Lanjut, terakhir, dasi. Iya, tepuk tangan untuk kita semua yang telah berhasil. Nah, ya sudah breaking, mungkin sudah fresh. Lanjut, restitusi posisi kontrol guru. Nih, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Konsep disiplin ini sesuai dengan yang menanamkan disiplin positif pada murid. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Seperti yang kemarin dilakukan di kelas 6, mencaki kocok, belajar dari kesalahan, tidak akan bermain bola saat istirahat, tapi bermain bola saat pelajaran olahraga. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran dalam artian bukan paksaan. Yang selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini kita bukan menghukum tapi kita mencari solusi agar supaya siswa tersebut mencari
solusinya sendiri, lalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, nih konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini ada dua perbedaan. Yang di sebelah kiri adalah hukuman, yang di sebelah kanan adalah penghargaan. Kalau hukuman yaitu menyakitkan, penghargaan kurang efektif. Hukuman tidak nyaman, itu merusak hubungan. Hukuman murid menjadi takut. Tuh. Hukuman itu bersifat memaksa. Hukuman itu menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Untuk yang identitas gagal yang penghargaan, yaitu tadi menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal, di mana hukuman dan penghargaan keduanya bisa dikatakan gagal. Itu karena apa? Nih, sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi, nih, konsekuensi itu jangkanya pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus atau respon. Yang selanjutnya murid menghormati peraturan. Yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol memegang kontrol dirinya. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, nih sebagai contoh, kemarin di kelas 6 ada Mas Rajib, Mas Hafiz, terus Mas Fajar. Mas Fajar, Mas Hafiz, Mas Rajib itu sering tidak mengerjakan PR. Ini Pak Adit memberikan 3. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman itu guru menghukum murid tersebut untuk hormat di tiang bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Konsekuensinya itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini untuk yang ketiga yang ingin kita yang biasanya kita ingin damakan, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas di mana dirinya untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Lanjut nih. Untuk kasus yang selanjutnya, Dina kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat gurunya, Pak Sigit namanya, menanyakan pertanyaan, Dina menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Dina yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sigit pada saat itu membiarkan teman-teman Dina menertawakan Dina yang tergagap dan malu luar biasa, dan justru meminta Dina untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sigit. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Dina di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, orang iso matematika mau gambar, akhirnya diberi pertanyaan bingung, disuruh ke depan kelas nyekel hidung. Nah, untuk yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sigit terhadap Dina? Mengapa? Ada yang mengutarakan pendapatnya? Tidak setuju. Pak Judin tidak setuju. Karena apa Pak Judin? Monggo Pak Judin. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sigit terhadap Dina?
jawaban saya tegas, saya tidak setuju. Mengapa? Karena dengan memberikan hukuman kepada Dina, apalagi hukuman di depan kelas mengganggu hidup, itu sama saja dengan membuat Dina itu menjadi malu. Sedangkan rasa malu yang diterima oleh Dina itu akan tersimpan terus sampai besok, bahkan sampai mati mungkin. Dan itu akan membuat Dina menjadi anak yang bisa jadi Dina anak yang malu, bisa juga Dina menjadi anak yang kecil hati. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Judin. Menurut Pak Judin tidak setuju karena akan meninggalkan luka yang dalam di hati. Nah, Bu Prames, untuk menurut Bu Prames, tindakannya Pak Sigit termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Bu Prames untuk gambaran dihukum nang arep kelas njuk memek irunge. Hukuman itu, Pak. Apa? Hukuman. Oke. Ya, menurut Bu Prames adalah hukuman. Oke, kita cek. Oke, menurut hukuman D. Nah, betul. Untuk mengapa Bu Prames kok menyebut itu hukuman? Karena itu Pak. Murid anak dihukum di depan kelas, dipermalukan, tidak mendapat istilahnya untuk mengetahui konsekuensinya. Dan juga murid cenderung menjadi takut. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Prames dan Pak Sudin. Nah, selanjutnya sebagai contoh nih, termasuk apa ya? Nih, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman, coba ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Mengersii oposisi dioret-oret. Konsekuensi, ya betul, dicek nanti. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki tidak menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita cek Bapak Ibu semua. Nah, nih. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan, konsekuensi. Push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas, konsekuensi. Berjemur, tidak menggunakan sepatu, dan juga mengangkat satu kaki termasuk hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah ada pandangan apa itu hukuman, konsekuensi? Sudah ya? Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum yang paling bawah sendiri. Yang keempat itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, nih. Oke. Penerapan 5 posisi kontrol. Contoh murid yang tidak mengerjakan tugas. Pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kata-kata lebih ke penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman juk, bu aku dilakukan. Nah. Yang keempat, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia memantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
dia sebagai manajer. Yang terakhir, ini ada lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Ini lebih penekanan ke selalu paling terakhir, dia sebagai mengatakan sebagai pendukung. Nah, untuk Bapak Ibu semua, untuk yang ingin dicapai dari 5 ini, ingin yang mana? Manajer. Tapi biasanya kenyataan di lapangan masih pendukung. Contohnya saya juga baru tahu setelah mempelajari modul 1.4, ternyata kalau saya itu lebih banyak ke pendukung. Nah, nih posisi kontrol ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, identitas yang sukses nih. Nanti bisa saya share untuk dipelajari Bapak semua, Ibu guru semuanya. Sebagai kasus yang selanjutnya, pada hari Senin Pak Beni tidak masuk sekolah. Pak Beni merupakan guru kelas 5 saat itu. Bu Wati menggantikan Pak Beni. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru di sekolah tersebut. Beberapa murid perempuan, Vina dan Nina, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vina dan Nina dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vina dan Nina malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Tanggapan, menurut Anda, menurut Bapak Ibu semua, bagaimana sebaiknya Bu Wati bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ono murite kon garap ragulep malah jawab santai. Menurut Bapak Ibu gimana tanggapannya? Nah, ini pada tanggapan. Menurut Bapak Ibu, nah, perlu adanya pendampingan dan juga untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kalau yang pernah lihat di kelas 6 kemarin ada salah satu di pojok depan itu ada kertas yang tulisannya keyakinan kelas 6. Itu kemarin dibuat bersama-sama, termasuk dengan Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau menyeluruh, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik, sehingga seseorang akan lebih baik bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya untuk mengejar peraturan. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkaran budaya untuk menambah pemahaman Bapak Ibu semuanya. Di mana ada peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan yang terakhir menjadi budaya positif. Jadi kita semua tahu bahwa kita yang awal itu berasal dari peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena apa? Bersifat universal atau menyeluruh, sehingga dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat jumlah pendapat. Yang terakhir meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nih, sebagai contoh peraturan dan perbedaan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain,
menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau juga berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ini kebajikannya, keselamatan dan menghargai orang lain, menghormati orang lain. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ini lebih ke kesehatan. Yang selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Itu lebih ke kesabaran dan menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu lebih ke keselamatan dan juga keamanan. Nih, saya akan berbagi pembuatan keyakinan kelas. Ini dimana setiap anak menuliskan apa yang dibikinkan, selanjutnya menempelkan. Kalau sudah menempelkan, dikelompokkan. Kalau sudah dikelompokkan, ditandatangani. Lanjut selanjutnya ditempel di tempat yang strategis. Yang materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan orang yang satu-satunya. Ini sudah saya kelompokkan, sudah saya bantu. Nanti saya share, jadi Bapak Ibu bisa untuk mempelajari. Ini yang 2 ikut menanyakan keyakinan, ini menstabilkan identitas, yang ini masuk ke validasi tindakan. Nih, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu biasanya kata-katanya lebih kalem. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu pun akan mencari solusi. Yang terakhir, kamu berhak merasa sebegitu. Untuk yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Bayangkan kelas yang ideal. Terakhir, jadi orang yang seperti apa. Ini video posisi kontrol. Ini sebagai contoh, kalau kamu suka ditegur bapak kepala sekolah, seperti ini posisi kontrol. Nah, terakhir pada kesimpulan. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, berdikar dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Adit
akan mengajarkan tentang tulang, apa kaki tulang itu, serta manfaat tulang atau kegunaan tulang bagi tubuh kita. Oke, ya silakan masuk Mbak Nabila. Jam segini Mbak Nabila baru berangkat pulang. Kenapa Mbak Nabila? Oh, bangunnya kesiangan. Ya silakan duduk Mbak Nabila. Oke, Mbak Nabila baru saja berangkat, tidak ikut apel pagi karena bangunnya kesiangan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Selamat siang Mbak Nabila. Siang. Oke, Mbak Nabila tahu tidak siang hari ini Mbak Nabila Pak Adit panggil ke kantor? Tidak tahu. Ya sebenarnya Pak Adit ini mau ngobrol sama Mbak Nabila. Mbak Nabila kalau biasanya pulang langsung ganti baju atau langsung makan? Langsung ganti baju. Ya. Nah, Pak Adit juga mau tanya, tadi pagi Mbak Nabila kok sampai sekolahan jam 8? Kenapa Mbak Nabila? Telat bangun, ya. Telat bangun terus tidak ikut apel sampai sekolah terlambat. Kalau menurut Mbak Nabila itu perbuatan yang benar atau yang salah? Yang salah. Nah, perbuatan yang salah. Iya betul sekali Mbak Nabila, termasuk perbuatan yang salah. Kita itu berbuat salah tidak apa-apa, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, besok lagi bangunnya yang lebih awal, minta dibangunkan saudara atau siapa yang ada di rumah, Mbak Nabila. Nah, terus Pak Adit mau tanya, mengapa sampai sekolah Mbak Nabila kok sampai siang? Alasannya apa? Iya, nggak ada yang bangunin. Mbak Nabila merasa bangga atau merasa bersalah? Jadi merasa bersalah. Terus, nah menurut Mbak Nabila kalau seperti itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas 6 atau belum? Belum. Ada poin apa Mbak Nabila yang belum sesuai? Kedisiplinan. Oke, untuk besok lagi supaya poin keyakinan kelasnya bagian kedisiplinan bisa terlaksana. Terus tindakan apa yang bisa dilakukan Mbak Nabila untuk kedepannya supaya tidak terlambat lagi? Tidak tidur terlalu malam. Terus berusaha apa di sekolah? Berusaha supaya tepat. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Nabila. Pokoknya tetap semangat. Sekarang sudah siang, silakan pulang. Nah, setelah istirahat, apakah kalian sudah merasa sehat, merasa segar kembali? Selanjutnya kita sampai pada tahap presentasi kelompok, di mana tiap kelompok nanti akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk yang pertama kelompok 1, silakan Mas Gavi dan Mas Julian untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan Mas Gavi dan Mas Julian. Silakan Mas Julian dan Mas Gavi. Kami akan menjelaskan replika tangan, kardus, dari 2 tangan, sotetan, Sebentar Mas Gavi. Bentar, nah Mbak Ines dan Mbak Lisa, Mas Gavi itu sedang memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kenapa kalian berdua malah rame sendiri? Apa yang kalian obrolkan? Game. Nah, ini sebagai contoh. Kalau ada yang sedang mempresentasikan di depan, berbicara sendiri atau ngobrol, termasuk perbuatan yang baik atau yang buruk anak-anak? Apakah baik untuk dilakukan? Ya, besok lagi, sekarang dilihat, besok lagi jangan diulangi,
Iya. Silakan Mas Dami dan Mas Dulfian untuk dilanjutkan presentasinya. Ines dan Mbak Lisa. Siap, Pak. Ini biasanya kalau siang-siang seperti ini Mbak Ines sama Mbak Lisa itu pulang dijemput atau jalan kaki sendiri atau naik angkot? Naik angkot. Oh, Mbak Ines naik angkot, Mbak Lisa kadang jalan kaki, kadang dijemput. Nah, betulnya siang hari ini Pak Adit itu mau bertanya. Tadi pada saat presentasi kelompoknya Mas Gavi, kenapa Mbak Ines dan Mbak Lisa itu ngobrol sendiri? Mengobrolkan game apa? Game Roblox. Nah, kalau mengobrol saat orang lain sedang berbicara, itu termasuk perbuatan yang baik atau yang buruk? Yang benar atau yang salah? Nah, di sini Pak Adit tidak akan menyalahkan kalian, tapi Pak Adit cuma mau bilang bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kenapa kalian tadi ngobrol sendiri di kelas, padahal Mas Gavi sama Mas Dulfian sedang berbicara di depan kelas? Karena gamenya seru. Karena gamenya seru. Oh, gamenya seru, yuk kalian ngobrol sendiri. Apakah kalian bangga, senang kalau ngobrol seperti itu? Tidak. Nah, tidak. Nah, kalau ngobrol sendiri, berbicara, ada orang lain sedang berbicara, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas 6 atau belum? Belum. Pada bagian keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Menghargai. Nah, menghargai, terutama menghargai teman atau menghargai orang lain yang sedang berbicara. Nah, untuk selanjutnya, tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Tidak mengobrol sendiri. Oke. Nah, kalau kalian sudah sadarkan kesalahan kalian mau memperbaiki dan berusaha untuk melaksanakan tindakan yang lebih baik, Adit mengapresiasi. Dah, sekarang silahkan pulang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 6 SD Negeri Bulu. Saya diajak Pak Adit berdiskusi terkait masalah saya terlambat datang ke sekolah. Saya merasa senang menemukan solusinya agar sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa. Saya Ines dari kelas 6 SD Negeri Bulu. Saya diajak Pak Adit berdiskusi terkait masalah saya, mengobrol saat teman presentasi. Saya merasa senang menemukan solusinya agar sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.